samping kiri masuk, saudara, karena pelurunya dari mata tembus ke leher dan bola matanya keluar. Jadi masih ada pertanyaan, kalau peluru dari depan bola mata biasanya pecah, tapi kalau peluru dari belakang kepala menembus, mendorong mata keluar, bisa jadi itu datangnya. Tapi belum bisa kita buktikan, ini kan mesti ada uji forensik ya kawan, ini dari mana. Tapi yang jelas, yang duduk di samping supir sebelah kiri, bola mata kirinya keluar sehingga dia sekarat. Dia sudah antara sadar dengan tidak sadar diri karena peluru tersebut. Hanya satu peluru menembus sampai ke mata. Sementara yang satu lagi, korban yang duduk di belakang supir, itu ada lubang peluru memang cukup besar di samping sebelah kanan, itu mengenai pahanya, tembus, saudara. Dua orang ini mengalami pendarahan. Karena di daerah paha itu ada urat besar, itu kalau udah mengeluarkan darah nggak gampang terhenti, saudara. Jadi kedua korban ini dibawa ke KM 50 masih hidup dalam keadaan terluka dan darah terus keluar tanpa dihentikan. Itu yang perlu kita tahu ya ikhwan. Jadi artinya ini sergapan. Jangan bilang nanti Laskar yang nyerang. Laskar tidak nyerang, saudara. Baik, kita lanjutkan, saudara. Bahwa warga KM 50 menyaksikan sendiri bahwasanya 6 syuhada saat dibawa ke KM 50 semuanya masih hidup dengan kondisi yang 2 terluka dan yang 4 sehat, segar, bugar. Jadi yang 4 diturunkan dari mobil, disuruh tiarap di aspal. Yang 1, saudara, yang sekarat duduk di samping supir, itu tidak diturunkan dulu. Begitu juga yang kena pahanya itu tidak diturunkan dulu. Hanya 4 dulu yang diturunkan. Mereka sedang apa? Menunggu datangnya mobil Land Cruiser hitam sebagai komandan mereka. Jadi mereka menunggu beberapa waktu. Ada yang bilang 15 menit, ada yang bilang 20 menit, ada yang bilang 30 menit. Artinya 2 orang yang luka di mobil selama waktu tersebut terus mengeluarkan darah tanpa dihentikan. Mestinya SOP polisi itu kalau habis tembak seseorang sudah dilumpuhkan harus dibawa ke rumah sakit, bukan dibiarkan darahnya mengalir sampai meninggal dunia. Itu SOP ya kawan. Ini artinya sekian waktu dibiarkan di mobil, sampai Land Cruiser hitam itu datang, turun, kemudian kumpul. Kata warga, mereka berselaman begini seperti kayak orang lagi bertanding voli itu. Kemudian mereka bersorak seolah-olah mereka senang sudah menang ya ikhwan. Dari situ si komandan memberikan arahan, baru yang di mobil 2 digotong dipindahkan ke mobil lain, dan yang 4 juga dimasukkan ke mobil yang lain, saudara. Artinya garis bawahi, 6-6-nya masih hidup saat ada di KM 50, saudara. Baik, kita lanjutkan, saudara. Jadi jangan bilang Laskar melakukan perlawanan, ada tembak menembak sampai ada yang mati, 6 orang, 4 lari. Bohong. Baik, saya lanjutkan, saudara. Bahwa skenario siaran pers KM 50 yang digelar di Polda Metro Jaya berbeda dengan skenario rekonstruksi. Ternyata begitu direkonstruksi nggak sesuai dengan isi siaran pers, dan berbeda juga dengan skenario sidang. Waktu sidang dagelan lain lagi ceritanya, saudara. Polisi yang dijadikan saksi. Di mana menurut sidang, saudara, menurut polisi pelaku katanya di sidang, saudara, bahwa 2 laskar FPI yang terluka meninggal saat dilarikan rumah sakit akibat kehabisan darah. Itu katanya. Katanya.
Kemudian sedang 4 laskar FPI lainnya mati ditembak oleh petugas karena melakukan perlawanan di dalam mobil petugas, sehingga terpaksa 4-empatnya ditembak mati. Nah, ini menarik, ini skenario nih. Dari skenario saudara yang disampaikan tadi dalam siaran pers sampai skenario terakhir. Nah, mari kita kaji masing-masing skenario. Yang pertama saya sebut skenario aneh. Nah, anehnya di mana? Mari kita lihat saudara. 2 laskar terluka, yang satu tertembak di mata, sedang yang satunya lagi tertembak di paha. Ini yang 2 nih yang meninggal dunia, yang katanya kehabisan darah saudara. Tapi anehnya saat kita memeriksa jenazahnya, kan jenazahnya dibawa ke Petamburan, kan jenazahnya dimandikan di sini saudara. Ternyata 2 yang luka tadi, yang matanya keluar dengan yang pahanya tertembak mengeluarkan banyak darah, ternyata juga mengalami luka tembak yang sama. 2 tembakan lagi, 1 tembakan dekat jantung dan 1 tembakan di paru-paru saudara. Dari mana ini peluru? Katanya mati kehabisan darah. Kalau betul dia luka kemudian dibawa ke rumah sakit mati kehabisan darah, nggak ada lagi dong peluru di jantung, nggak ada lagi dong peluru di paru-paru. Ini peluru di jantung dan di paru-paru dari mana datangnya? Datangnya setelah KM 50. Berarti ada apa? Berarti dia masih hidup, dihabisi. Kira-kira jelas gak? Kalau nggak ada luka lagi mungkin benar kehabisan darah. Kalau tidak ada luka yang lain bisa jadi dia kehabisan darah, dia meninggal. Tapi meninggal kehabisan darah pun bukan berarti polisi benar, enggak dong. SOP-nya masa orang lagi luka berdarah dibiarkan? Andai kata pun kehabisan darah tetap salah. Nah ini ternyata bukan karena kehabisan darah. Seluruh syuhada yang 6 semuanya punya luka tembak di jantung dan punya luka tembak di paru ya. Semuanya 6-6-nya. Dan luka itu hampir mirip, berdekatan. Semuanya itu dekat jantungnya semua. Dan semuanya ada di paru ya, berdekatan. Kok bisa sama? Nah, jadi sekali lagi di sini jadi aneh kalau dibilang 2 laskar itu mati karena kehabisan darah. Enggak sekalian bilang 2 laskar itu mati karena kehilangan nyawa. Kan ngebohongnya lebih enak. Ngebohong tapi benar gitu. Ngebohong tapi benar ya. 2 laskar itu kami umumkan meninggal karena nyawanya dicabut oleh malaikat. Sekalian aja bikin laporan begitu. Kan kita mencari penyebab kenapa meninggal dunia. Oh karena darahnya keluar, betul. Kenapa darahnya keluar? Karena ada luka tembak, betul. Kalau biasanya kalau tahanan atau tangkapan ditembak keluar darah langsung dibiarkan atau dibawa ke rumah sakit? Bawa ke rumah sakit dong. Kenapa dibiarkan sampai meninggal kehabisan darah? Itu satu. Kedua, kalau memang benar kehabisan darah, kenapa ada tambahan luka di jantung dan di paru? Dari mana itu tembakan datangnya? Nah, kira-kira jelas tidak? Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, saudara, 2 laskar terluka tidak langsung dibawa ke rumah sakit, tapi dibawa dulu ke KM 50. Beberapa waktu menunggu kedatangan mobil Land Cruiser hitam yang berisi komandan yang akan beri arahan 6 laskar tersebut harus diapakan. Jadi ada arahan, ada perintah, ada petunjuk. Makanya tadi kita katakan, saudara, di sana ada unlawful killing, ada extrajudicial killing, saudara, di sana ada obstruction of justice, dan di sana ada abuse of power. Jadi ada yang ditunggu komandan beri arahan. Nah ini kan berarti atas nama jabatan, saudara. Makanya tadi kita katakan ini pelanggaran HAM berat. Baik, yang ketiga, saudara, pembunuhan 2 laskar ini oleh Komnas HAM diabaikan. Sangat kita sesalkan, diabaikan soal 2 laskar yang meninggal dunia ini oleh Komnas HAM. Bahkan oleh polisi, kedua korban tersebut dijadikan sebagai tersangka penyerangan petugas.
Lalu dalam sidang dagelan KM 50